kan mirroring ya. Di sini kita mirror menggunakan pick axis seperti ini. Oke, kemudian kita select dua tulangan yang ini, kita pick axis lagi ya di sini. Oke, jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa lihat tampilan 3D-nya. Modelnya sudah jadi seperti ini ya. Jadi ini sudah benar-benar terbentuk sambungan pada daerah-daerah yang dimaksud. Demikian tutorial dari saya, cukup panjang dan saya harap ini bisa bermanfaat, bisa berguna. Dan jika merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, silakan di-like, share bagi yang membutuhkan. Dan jika masih ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian pesan dari saya dan sekian juga tutorial untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this. Lagi bersama saya Fardi Kalumata di channel Polindo Engineering. Terima kasih bagi teman-teman yang masih tetap setia di channel saya ini. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa subscribe, like jika suka dengan tutorial di channel saya ini, dan jika merasa video ini bermanfaat, silakan di-share atau dibagikan bagi teman-teman yang membutuhkan. Nah, khusus di kesempatan kali ini, saya akan membahas atau memberikan tutorial dari request ya, permintaan dari salah satu subscriber saya. Di sini meminta bagaimana caranya untuk membuat penulangan seperti ini ya. Jadi membuat tekukan tulangan seperti ini untuk keempat sisi. Biasanya kan pengecilan kolom atau sambungan tulangan pasti harus dibengkokkan tulangannya di Revit. Nah, jadi detailnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada 3 jenis jarak, ada S1, S2, dan S3, di mana S1 ini biasanya ini muncul daerah sendi plastis ya. Kalau saya sebutkan S2 ini adalah daerah di mana tidak terjadi begitu banyak gaya aksial sehingga tidak membutuhkan sengkang yang rapat. Sedangkan pada daerah dengan notasi S1 ini biasanya terjadi gaya akibat pertemuan ya hubungan balok kolom yang cukup besar sehingga di sini perlu didesain sehingga untuk merapatkan tulangan gesernya ya di sini. Detailnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada bagian L0, kemudian ada daerah S1 dan S2. Nah, bagaimana menerapkan sambungan seperti ini di dalam AutoCAD Revit ya. Nah, di sini saya sudah contohkan, sudah buat contohnya seperti ini. Nah, nanti dia akan menjadi seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat dari tampilan Nord-nya, nah di sini akan terjadi pengecilan ya. Ini akan ditekuk sedikit, kemudian bagian yang dari atas akan masuk ke bawah. Begitupun dengan jarak-jarak penulangannya ya. Di sini terlihat bagian atas lebih rapat, bagian bawah lebih rapat, sedangkan bagian tengah ini lebih renggang ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk modeling tiga dimensinya kurang lebih bentuknya jadi seperti ini ya. Oke, jadi kalau kita perhatikan ini saya close aja dulu. Nah, kita perhatikan detail sambungannya di sini akan sangat jelas terlihat ya di sini pada daerah join atau saya biasa menyebutnya daerah HBK, hubungan balok kolom. Di sini akan terjadi konsentrasi yang cukup besar sehingga tulangan-tulangan harus dimodelkan dengan begitu teliti agar selain fungsinya terpenuhi tetapi juga ketika dalam pelaksanaan material nanti masih memiliki celah untuk masuk ke dalam elemen struktur, baik itu balok maupun kolom. Nah, bagaimana cara membuatnya? Di sini saya hapus dulu yang sudah saya buat ini. Oke, kita menggunakan objek yang sama di sini seperti ini. Jadi saya klik seperti ini, kita hide, kita select ya, select all toolbar in host, lalu saya pilih delete. Bagian ini juga sama, ini saya hapus juga ya. Di sini saya select all instant, entire in project, kemudian saya delete. Nah, ini objek yang tersisa ya, seperti ini. Oh, masih ada, ini saya hapus lagi. Nah, ini objek yang tersisa. Kalau kita lihat dari tampilan Nord-nya ya, seperti ini. Jadi di sini sudah ada kolom ya, kemudian balok,
kolom lagi ya yang akan kita sambung. Nah, sedangkan dari tampilan pada FFL 3 atau finish floor levelnya ini, di sini kita bisa lihat di level 2 ini ya, FFL 3 meter level 2 di sini ukurannya sudah seperti ini ya. Nah, hal pertama yang akan kita buat adalah kita harus menentukan terlebih dahulu selimut beton. Nah, karena selimut beton ini akan berpengaruh terhadap ukuran daripada tulangan geser tersebut ya. Nah, cara mendefinisikan ukuran daripada selimut ya di sini kita masuk dulu, kita klik objeknya. Contoh di sini kita objek kolom saya klik seperti ini. Kita ke menu struktur ya. Kemudian kita pilih cover ya di sini. Nah, kita pilih cover. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengatur bisa dipilih cover kemudian diklik kolomnya. Nah, nanti pada bagian cover setting ini akan muncul. Nah, di sini ada begitu banyak pilihan. Nah, jika dirasa ini masih kurang memenuhi, kita bisa membuat yang baru. Contoh di sini saya buatkan yang baru ya. Di sini kita klik tanda titik segitiga di sini. Nah, kita klik seperti ini. Kemudian muncul rebar cover settings ya. Nah, di sini kita bisa duplicate atau kita membuat baru. Contoh selimut beton ini saya edit saja, tebalnya menjadi misalkan 35 mili ya, seperti ini. Kita oke. Nah, setelah itu kita klik lagi kolomnya. Nah, kita pastikan sudah terpilih di sini selimut beton 35 mili. Bagian atas juga harus kita pastikan sama ya. Nah, langkah selanjutnya setelah kita menerapkan atau menetapkan selimut betonnya tebalnya berapa, langkah selanjutnya kita akan membuat potongan ya di sini. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk garis potongannya, saya potong di sini saja. Nah, di sini saya coba buat seperti ini. Jadi untuk bagian atas dan bagian bawah. Nah, ini bebas, saya klik seperti ini. Kita klik kanan, kita pilih go to view ya di sini. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, ini potongan ini bisa dibuat seperti ini. Ini coba saya delete dulu ya. Saya delete, saya oke. Bagian ini saya delete juga. Nah, saya oke lagi. Nah, caranya dari menu sini ya, section ya di sini. Create a section view ya. Seperti ini, klik seperti ini. Nanti akan muncul beberapa pilihannya. Bisa building, bisa cross section, bisa wall section. Di sini saya gunakan pilihannya menggunakan detail ya, seperti ini. Detail, kita klik seperti ini. Nah, kemudian setelah itu bisa kita gandakan atau kita masih menggunakan yang lama atau membuat yang baru itu bebas ya. Di sini ini saya gandakan menjadi 2. Nah, bagian atas ini saya coba klik kanan, kita pilih go to view. Nah, di sini sudah terlihat potongan daripada kolomnya ya. Di sini saya ganti skalanya ke skala 125 ya misalkan. Nah, setelah itu saya beri dimensi ya untuk ukuran kolomnya seperti ini. Ini 45 kali dengan 60 ya. Nah, kita klik seperti ini, kemudian kita masuk pada pilihan rebar ya, seperti ini. Kita ke structure, kemudian kita pilih rebar ya, seperti ini. Nah, bagi yang baru pertama kali melakukan loading tulangan atau melakukan modeling akan diminta seperti ini untuk menentukan rebar shape definition ya. Nah, ini kita klik OK saja, nanti akan muncul database-nya. Nah, ini bentuk database daripada penulangan yang bisa kita gunakan ya. Nah, seperti ini. Untuk tipe tulangan sengkang atau tulangan geser ya, di sini tipenya di sini adalah kodenya rebar shape 52 ya, seperti ini. Nah, kita klik seperti ini, kita tempatkan di sini ya. Nah, ini bebas mau diatur-atur seperti apa posisi kaitnya. Ini terserah atau tergantung daripada kebutuhannya. Saya klik seperti ini misalkan. Nah, langkah selanjutnya setelah saya buat untuk tulangan gesernya, saya kembali ke North ya di sini. Nah, di North ini saya buat juga potongan untuk bagian yang bawah. Saya klik kanan, go to view. Nah, ini kasusnya sama. Saya coba skalakan 150. Ini saya ganti ya, saya matikan. Kemudian saya beri dimensi juga seperti ini. Nah, setelah itu langkah yang sama, kita ke rebar ya. Ke rebar, kita ulangi seperti ini, kita pilih tipenya rebar shape 52, kita klik seperti ini. Nah, sudah jadi seperti ini.
Nah, selanjutnya kita akan melihat dari tampilan 3D. Nah, ketika kita mengganti ke tampilan 3D, biasanya dia tidak akan terlihat ya seperti ini. Ini hanya terlihat elemen struktur kolom dan baloknya. Nah, kita bisa pergi ke pilihan wireframe terlebih dahulu, maka kita akan melihat di sini ada dua ya. Ada dua tulangan geser yang sudah jadi ya di sini. Nah, ini menggunakan besi 12 ya. Ini kita ganti dulu. Saya mau misalkan menggunakan besi 10 saja seperti ini. Oke, kemudian yang satu lagi ini kita menggunakan besi 10 ya. Kita H10 saja. Nah, setelah itu kita klik tulangannya ini, kemudian yang ini juga. Setelah itu kita perhatikan pada tampilan di kolom properties ya di sini. Nah, di daerah atau pada bagian grafik di sini pada pilihan view visibility state-nya ini kita klik ya, kita klik edit. Nah, kita centang view unobscured ini pada menu 3D, view name-nya 3D ya, seperti ini. Nah, ini penting. Kenapa? Karena banyak orang yang baru mempelajari Revit terkadang bingung. Sudah dicentang, sudah dimodelkan 3D, tapi kok tidak tertampil dalam bentuk 3D. Nah, ini kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, kita coba tampilkan ke tampilan set ya, kita kembalikan. Nah, ini sudah terlihat ya seperti ini. Nah, setelah tulangan ini sudah terlihat seperti ini, saya akan kembali ke view north ya di sini, elevation north. Nah, langkah selanjutnya saya akan mencoba memodelkan model penulangan yang seperti ini. Nah, pertama-tama saya akan menetapkan di sini bentuknya. Nah, untuk menggambar penulangan dengan kompleksitas seperti tersebut, kita tidak bisa langsung menggunakan rebar kemudian kita memilih seperti ini ya. Nah, ini tidak bisa. Nah, kita harus melakukan kustomisasi. Caranya pada menu place di sini ya, kita ke rebar, kemudian kita pilih placement di sini. Nah, kita menggunakan sketch ya. Di sini kita tidak menggunakan pilihan yang tersedia. Kita menggunakan pilihan sketch ya. Saya klik seperti ini. Oke. Setelah itu saya klik elemen kolomnya. Nah, setelah elemen kolom terseleksi akan memunculkan batas-batasan daripada selimut beton yang sudah kita definisikan tadi. Pastikan saja ketika kita menggambar itu berada di dalam daripada selimut beton ini atau di daerah di dalam dari garis putus-putus ini ya. Nah, untuk penulangan di sini menggunakan besi 12. Oke, kita langsung saja. Nah, untuk grafiknya di sini saya aktifkan di sini ya. Untuk north-nya view unobscured ini kita centang ya seperti ini. Begitupun dengan 3D view-nya kita centang juga. Oke, oke. Nah, setelah itu saya mulai menggambar ya. Di sini saya coba masukkan seperti ini. Oke. Ini saya tarik ke atas. Nah, ini biasanya ada batasannya. Nah, batasannya ini biasanya memiliki nilai. Nah, nilainya ini terlihat dari sini ya. Kalau untuk S1 ini biasanya diambil nilai yang terkecil ya di sini dari 4 parameter ini. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan lebih panjang karena ini adalah bagian dari kalau kita belajar waktu kuliah ini adalah bagian dari rekayasa struktur. Nah, yang saya bagikan adalah bagaimana cara kita membuatnya ya. Nah, biasanya lebih mudah adalah kita menggunakan H1 atau H2 per 4 atau seperempat L. Nah, seperempat L ini akan kita terapkan ya di sini. Nah, di sini saya coba modelkan seperti ini dulu ya. Saya coba sampai ke sini. Oke, saya tekuk ke dalam. Nah, tekukan ini juga diperhatikan ya. Di sini ada aturannya kalau saya tidak salah di sini menekuknya ini harus 45 derajat ya di sini. Nah, 45 derajat ya. Nah, ini kita coba tarik seperti ini ke Revit. Oke, di sini 45 derajat. Saya masukkan misalkan panjang tekukannya sejauh katakanlah eh, mungkin di 2 senti ya seperti ini. Nah, tetapi kalau dirasa ini kurang, nanti bisa juga diedit ya. Ini kita tembuskan ke sini saja dulu. Pastikan melewati garis potongan ini agar kita bisa melihat tulangannya ya. Kita klik seperti ini. Nah, kita escape. Nah, setelah itu di sini kita perhatikan.
Nah, ini kalau kita tampilkan finish edit mode, kita coba klik ya seperti ini. Nah, bagian bawah saya tambahkan kait ya, saya tambahkan kait seperti ini misalkan. Nah, ini kalau saya tampilkan finish edit mode seperti ini, maka di sini terlihat. Di sini cannot solve rebar shapes ya. Nah, ada kendala ya di situ. Nah, karena memang ini terlalu berhimpit ya di sini. Nah, sehingga bagian ini juga menjadi kecil ya. Ini saya tarik ke atas seperti ini. Oke, bagian ini saya coba pindahkan ya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, oke, kita coba finish lagi. Nah, di sini sudah bisa terbentuk. Nah, itulah sebabnya di awal tadi saya katakan, pastikan ketika kita melakukan penggambaran, kita berada dalam garis daripada batas selimut. Karena kalau enggak, nah ya, kita akan mengalami warning seperti tadi ya. Nah, ini sudah jadi, oke. Nah, tetapi pada tampilan ini belum muncul terlihat tulangan sengkangnya ya. Nah, di sini saya coba ke 3D. Ini saya coba perbanyak dulu ya. Di sini rebar setnya saya ganti. Misalkan di sini sorry. Sini saya klik seperti ini. Oke, kemudian untuk rebar setnya singlenya ini kita ganti maksimum spacing. Nah, saya coba dengan jarak 100 saja dulu seperti ini. Nah, ini kan dia menjadi full ya. Nah, ini jadi full. Nah, agar dia tidak full ke atas, ini kita bisa drag ke bawah ya. Kita cari simbol segitiganya, kita drag seperti ini. Oke, kemudian kita kembali ke North. Nah, biasanya di North ini tidak terlihat. Nah, kalau dia tidak terlihat, kita harus kembali ke visibility state ya di sini. Kita centang lagi untuk elevation North. Kita centang seperti ini, maka dia akan terlihat seperti ini. Nah, langkah selanjutnya di sini adalah saya akan mulai mengatur ya. Ini bagian ini saya tarik dulu. Saya buat lebih pendek sedikit. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah itu bagian ini saya kopikan ya. Ini saya copy ke atas seperti ini. Oke. Saya bagi menjadi 3 ya, seperti ini. Nah, kemudian setelah itu saya akan mulai mengatur untuk jarak ya. Bagian atas sesuai dengan yang diminta ini mungkin dengan jarak 100 cukup ya di sini. Nah, tetapi bagian tengah ini bisa kita renggangkan ya. Bisa kita renggangkan di sini saya coba maksimum spacingnya saya naikkan ke 150 ya seperti ini. Nah, setelah itu bagian ini saya klik drag tahan seperti ini sampai bertemu dengan besi yang di atas ya seperti ini. Nah, setelah itu kita klik seperti ini, remove first bar ya. Nah, agar tulangannya tidak double di sini. Kita klik seperti ini. Nah, bagian bawah juga seperti itu ya. Langkahnya saya ulangi, seperti ini kita drag seperti ini. Kemudian centangnya ini kita uncentang ya. Jadi dia akan menghapus tulangan pada bagian bawah. Nah, setelah ini jadi seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita memberi dimensi. Nah, ini saya beri dimensi seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian batasannya mungkin saya atur seperti ini. Oke. Kemudian kita ke sini ya, bagian yang ini. Oke. Kemudian terakhir pada bagian yang bawah. Ini kita dekatkan seperti ini ya. Nah, kita perhatikan di sini ada bagian tulangan yang melewati garis dimensi. Ini kita tarik saja ke atas. Nah, seperti ini, maka secara otomatis dimensinya juga akan berubah ya di sini. Nah, dimensi juga akan berubah. Kita klik seperti ini. Nah, ini kalau saya drag lagi ke bawah, maka ini akan terus berubah ya. Nah, untuk mengedit dimensi ini tidak bisa kita geser-geser seperti ini ya. Nah, kita pilih edit witness line ya di sini. Kita klik seperti ini. Kemudian bagian yang ini, oke, saya coba tambahkan sampai pada ujung ini ya. Nah, seperti ini. Oke, sedangkan pada bagian yang ini, oke, ini saya hapus saja ya. Ini saya tidak mau gunakan. Jadi ini bisa dihapus ya. Nih, kita edit seperti ini. Oke, nah di sini ada pilihan ya. Ini bisa kita menambahkan atau kita menghapus ya seperti ini. Nah, ini sudah hilang. Oke, saya klik seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengatur range-nya ya. Ini saya kancing seperti ini ya, saya kunci sampai di sini. Kemudian seperti yang biasa kita remove first bar seperti ini.
Nah, dengan cara demikian ini sudah terbentuk ya untuk daerah sendi plastis yang tulangannya renggang dan tulangan yang rapat. Nah, selanjutnya ini tinggal saya copy ke bawah. Ini saya coba tarik ke sini ya, ke daerah ini. Oke. Nah, kita ulangi langkah yang sama di sini. Saya coba kopikan yang bagian atas ini. Oke, saya pindahkan ke bawah. Saya copy ke sini. Saya mengacu ke dimensi yang ada ya di sini. Nah, di sini seperti ini saya klik. Kemudian bagian akhirnya di sini saya pastikan seperti ini ya. Nah, di sini sudah benar-benar terlihat ya. Nah, kita beri dimensi lagi di sini. Nah, dimensinya dari atas ini, oke. Kemudian kita ke sini, oke, ke bagian ini. Nah, setelah itu kita ke bagian ujung dan terakhir pada bagian yang ini ya. Kita dekatkan lagi seperti ini. Nah, sekarang kita sudah punya bentuk dimensi ya. Nah, seperti itu. Setelah itu bagian ini saya tarik ya, seperti ini. Oke, ini saya tarik dulu. Saya tampilkan dulu untuk last bar-nya ya di sini. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita bisa atur ya, kita tarik ke atas. Nah, dimensinya ini pun akan mengikuti, akan berubah. Nah, setelah itu, bagian yang sudah kita tekuk ini, nah perhatikan ini untuk sengkangnya ini tidak membungkus ya. Ini kita harus masukkan ke dalam. Nah, caranya kita pilih edit constraint, kita klik seperti ini. Nah, bagian ini kalau kita klik seperti ini akan dimensi ya. Nah, ini hanya pas-pas atau memang bertepatan di garis ya. Ini saya masukkan sedikit minus 0,05 ya, seperti ini. Oke, atau kita bisa drag ke dalam ya. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, pastikan berada di dalam garis yang berbentuk putus-putus ya. Seperti ini. Kita klik finish. Nah, setelah selesai di sini saya coba lihat dari potongannya. Di sini saya klik kiri, klik kanan, kita pilih go to view. Nah, di sini harusnya sudah terlihat ya tulangannya di sini. Nah, ini bisa kita pindahkan sedikit ke dalam ya. Ini saya tarik sini. Oke, bagian ini juga saya pindahkan ke dalamnya di sini. Nah, harus berimbang ya. Oke, seperti ini. Nah, setelah selesai, bagian tulangan ini bisa saya mirror ya. Mirror seperti ini dengan menggunakan pick axis. Nah, bagian sisi sebelahnya sudah terbentuk. Sekedar info kita coba lihat dari tampilan 3D. Nah, ini sudah terbentuk ya. Tekukannya di sini sudah sangat terlihat dengan jelas. Selanjutnya kita kembali ke Node di sini. Nah, setelah bagian ini atau bagian bawah yang sudah kita buat tadi, kita akan membuat bagian atas. Nah, caranya lebih gampang ya. Di sini kita tinggal pilih rebar. Kemudian pastikan placement yang ini ya. Kita pilih skate ya. Kita klik kolomnya seperti ini. Oke. Nah, setelah kita klik kolomnya, kita lakukan sketch ya di sini. Nah, yang perlu diperhatikan seperti ini ya, posisinya. Ini kita tarik atas semua. Oke, sampai mungkin di sini ya. Oke, setelah itu kita pilih finish edit mode ya. Nah, finish edit mode seperti ini. Kita coba cek dari potongan yang di atas ya. Harusnya di sini sudah terlihat dua tulangan ya di sini. Saya klik kiri, klik kanan, kita pilih go to view ya. Nah, ini kan sudah terlihat dua tulangan. Selanjutnya bagian yang luar ini kita mirror ya. Kita mirror ke bagian sisi yang seberangnya. Nah, ini sudah jadi. Kita lihat seperti ini. Nah, di dalam 3D-nya belum terlihat ya. Satu besi yang tadi yang sudah kita buat. Kita ke wireframe di sini. Nah, bagian yang ini sama besi yang ini kita lakukan visibility state lagi ya. Di sini visibility state-nya kita ganti ke 3D, kita centang view unobscured ya. Kita klik OK. Nah, kita coba kembali ke set ya. Nah, di sini sudah terlihat ya penulangannya. Nah, ini sudah cukup rapi ya di sini. Nah, ini kalau kita kembali ke Node ya, akan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk daerah S0 ini kita atur seperti ini. Kita ke reference plane, struktur. Oke, kita pilih reference plane. Nah, bagian ini kita pick line, kemudian kita offset sejauh 1/4 L ya. Jadi kalau 3 meter berarti dia sekitar 0,75. Seperti ini ya. Kita klik seperti ini. Bagian bawah juga kita klik seperti ini. Bagian ini juga kita klik seperti ini. Bagian bawah juga kita klik seperti ini. Nah, inilah bagian kalau yang ditanyakan tadi, ini adalah bagian dari
S1, S2, S3 ya. Ini tinggal kita atur saja ya di sini. Nah, posisinya seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ini 0,77. Oke, ini berarti kita harus tarik sedikit ya untuk besinya. Kita tarik, kita drag sampai pada garis reference plane. Nah, ini otomatis akan menjadi 0,75. Bagian bawah di sini ya, ini masih di 0,98 ya. Nah, ini kita drag ke bawah sampai pada posisi reference plane. Nah, bagian ini harus kita tarik ya. Ini kita buat seperti ini, kita tarik seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Jadi di sini akan benar-benar terlihat perbedaannya ya. Nah, bagian ini juga, ini sudah 1,15 m, ini kita drag atas ya. Kita drag atas ke sini, oke. Nah, ini akan seperti ini ya. Harusnya dimensinya sampai di atas ya. Ini kita pilih edit, kemudian bagian ini kita tambahkan ya di sini seperti ini, sedangkan bagian yang ini kita hilangkan ya. Seperti ini kita hilangkan saja. Ini sudah jadi. Selanjutnya bagian bawah ini saya naikkan ya. Ini saya tarik ke sini. Ini 0,75 ya. Bagian ini bisa kita tambahkan ya untuk daerah panjangnya ya seperti ini. Kita tarik seperti ini. Oke, ini sudah hampir jadi semua. Nah, langkah yang terakhir adalah kita kembali ke section 2. Oke, di sini kita klik seperti ini, kita go to view. Nah, tugas kita selanjutnya adalah melakukan kopian elemen ini ke bagian sudut ya, seperti ini. Nah, caranya mudah, kita klik kiri, oke, kemudian kita drag saja seperti ini dulu. Oke, jangan menyentuh apapun, kita drag seperti ini. Nah, setelah itu, setelah kita drag di sini, yang perlu diperhatikan bagian luar ini adalah bagian yang eh, menyambung ya. Di sini kalau saya tampilkan 3D, ini adalah bagian yang menyambung ya, bagian yang lurus. Nah, sedangkan pada bagian di dalam ya, ini adalah bagian yang menerus ke bawah. Nah, ini harus kita perhatikan ya, jangan sampai dia terputar ya di sini. Nah, karena biasanya ini akan sangat menentukan daripada tampilan ya ini. Kalau saya perlihatkan lebih dekat ini, nah ini adalah bagian luar ya, sambungan yang bagian atas ya ini. Oke, kita kembali ke detail 1 di sini. Nah, ini bagian luar ya. Oke, kita kembali di sini ya. Nah, ini bagian luar. Ini bisa saya move seperti ini. Oke, saya tarik seperti ini. Oke, nah setelah itu pastikan agar tulangannya ini berhimpit ya. Oke, seperti ini. Nah, bagian yang ini tinggal kita menyesuaikannya. Kita menyesuaikan ke bagian dalam seperti ini. Nah, selanjutnya langkah terakhir, tulangan ini masih mengacu untuk bagian kaitnya, mengacu ke bagian kiri ya. Nah, ini kita rotate ya, kita rotate dengan cara klik place. Oke, kita place pada tengah tulangan seperti ini. Kita tarik bagian lurusnya, lalu kita putar sejauh 45 derajat. Nah, kita lihat dari tampilan 3D. Nah, ini harusnya sudah terbentuk ya. Nah, ini yang sudah kita buat tadi ya. Nah, ini harusnya sudah terputar ya di sini. Saya klik seperti ini. Oke. Nah, ini bisa saya lihat dari detail 0 ya di sini. Nah, harusnya ini terlihat ya, ini bagian ini. Selanjutnya bagian yang ini, kalau saya lihat dari tampilan 3D, bentuknya yang bagian atas. Nah, selanjutnya bagian yang di dalam ini, kalau kita lihat, ini adalah bagian yang harus kita rotate lagi ya. Kita klik seperti ini. Oke, kita place di tengah tulangan, seperti ini. Lalu kita buka sejauh 45 derajat ya. Nah, kita lihat tampilan 3D-nya. Nah, harusnya dia sudah mengarah ke 45 derajat ya. Ini sudah jadi ya. Nah, yang perlu diperhatikan tinggal pada detail 1 ya di sini. Nah, tulangan ini kita pastikan dia harus masuk ke dalam ya. Ini kita geser sedikit. Oke, atau bisa dari sini kita klik tulangannya, kemudian kita drag ke dalam ya. Kita drag ke dalam sampai dia masuk ya. Ini kita tarik lagi. Oke, kita drag lagi seperti ini. Kita tarik lagi, ini kita drag lagi. Nah, ini sudah jadi ya.
Nah, setelah itu kita tinggal lakukan mirroring ya. Di sini kita mirror menggunakan pick axis seperti ini. Oke, kemudian kita select dua tulangan yang ini, kita pick axis lagi ya di sini. Oke, jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa lihat tampilan 3D-nya. Nah, modelnya sudah jadi seperti ini ya. Jadi ini sudah benar-benar terbentuk sambungan pada daerah-daerah yang dimaksud. Demikian tutorial dari saya, cukup panjang dan saya harap ini bisa bermanfaat, bisa berguna. Dan jika merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, silakan di-like, share bagi yang membutuhkan. Dan jika masih ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian pesan dari saya dan sekian juga tutorial untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.